wabarakatuh. Saya akan mengenalkan saya tentang modul 3. Yang pertama itu prosedur audit persediaan. Salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan pertanggal neraca atau laporan keuangan adalah dengan persediaan atau inventory trading. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan. Yang pertama itu pelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan. Nah, itu tidak dilakukan. Terus yang ketiga dilakukan daftar posisi persediaan yang mencakup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga pertanggal pengambilan persediaan. Itu dilakukan di buku 1 halaman 89. Kemudian sebelum kegiatan perhitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur sisa batas atau cut-off untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan pengiriman barang, terus jalan dan faktur penjualan. Itu dilakukan dapat dilihat di buku 1 halaman 91. Apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus, misalkan persediaan yang mungkin akan dikirim hari itu dilakukan juga dapat dilihat di buku 1 halaman 98 sampai 103. Selanjutnya, pastikan bahwa tidak ada pengiriman dan penerimaan setelah tanggal 13 ikut sertakan dalam perhitungan persediaan perusahaan tersebut. Itu dilakukan dapat dilihat di buku 1 halaman 90. Lakukan observasi atas kejadian perhitungan tersebut. Sidang perhitungan dapat dilakukan secara sampling, terutama untuk barang yang pokok atau material dan mahal. Itu dilakukan koreksi. Kemudian selanjutnya, waspada dengan penumpukan barang, kemudian kemungkinan adanya lubang dalam tumpukan dan persediaan yang terlihat sudah rusak, tidak laku atau kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori persediaan. Ini dilakukan dapat dilihat di indeks SE1 buku 1 halaman 90. Selanjutnya, bandingkan barang-barang yang dihitung atau dilihat dengan saldo kartu gudang dan daftar persediaan menurut rekomendasi. Ini juga dilakukan. Pastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilaksanakan dengan baik. Ini juga dilakukan apabila pengambilan persediaan dilakukan dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dilakukan prosedur penarikan lagi forward ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, maka dilakukan prosedur penarikan mundur atau flashback ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dan buat itu sudah dilakukan. Dan nomor 2, uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu, pilih barang yang bernilai material dalam daftar persediaan. Itu dilakukan dapat dilihat di buku 1 halaman 94. Ya, perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode yang lalu. Itu tidak dilakukan. Selanjutnya, periksa semua penjualan perkalian dari metode tahun lalu. Itu dilakukan dapat dilihat di indeks S buku 1 halaman 91. Kemudian nomor 5, siapkan schedule utama. Itu dilakukan dapat dilihat di indeks S buku 2 halaman 48. Kemudian yang 6, minta daftar persediaan yang menyebut nama barang, kuantitas, dan harga pertanggal neraca dari laporan posisi keuangan serta setokan dengan besar. Itu dilakukan juga terdapat di buku 1 halaman 89 sampai 90. Nomor 7,
Lakukan penilaian analisis atau analytical review untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan. Misalnya dengan adanya kelebihan persediaan yang disebabkan pembelian yang berlebihan, barang yang penjualannya lambat atau slow moving, atau hutang atau absolut. Itu dilakukan dapat dilihat di indeks FS1 buku 1 halaman 91 dan buku 2 halaman 58. Selanjutnya nomor 8. Pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti pembelian perangko, kuda, dijual atau sekian baru SOB shipping point, atau pembelian perangko, gudang si pembeli atau sekian board SOB destination point. Itu dilakukan dapat dilihat di buku 1 halaman 22. Yang ke-9, dapatkan informasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Pastikan juga apakah ada bagian dari persediaan yang dijaminkan. Itu dilakukan juga terdapat di buku 1 halaman 91. Kemudian nomor 10, pelajari kecukupan pertanggungan asuransi. Itu tidak dilakukan. Nomor 11, yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisihan yang cukup untuk barang-barang yang penjualannya lambat, hutang, atau sisa. Itu sudah dilakukan juga. Yang ke-12, pelajari semua perjanjian pinjaman dengan kreditur. Perhatikan apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan dalam rangka mendapatkan pinjaman kreditur. Itu sudah dilakukan. Kemudian prosedur audit pajak pertambahan nilai atau PPN masukan. Yang pertama, minta daftar pajak pertambahan nilai atau masukan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor wajib pokok pajak, nomor pengusaha kena pajak, dasar pengenaan pajak, dan besarnya yang dipungut. Itu tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, yakinkan bahwa semua pajak masukan telah dihitung dengan bukti pajak, yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Itu juga tidak dilakukan. Kemudian yang ketiga, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT, masa, dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Itu dilakukan dapat dilihat di buku 1 halaman 91. Apabila pajak pengeluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya. Itu tidak dilakukan. Kemudian yang keempat, apabila ada perbedaan saldo bersih pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, pelajarilah sebab-sebabnya, terutama untuk saldo pertanggal lunasnya atau laporan posisi keuangan. Itu tidak dilakukan. Kemudian yang kelima, pelajari surat koresponden dengan kantor pajak terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui. Dan bila ada versi pajak tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Itu juga tidak dilakukan. Selanjutnya prosedur audit beban pokok penjualan. Yang pertama, lakukan perbandingan tiap jenis dan struktur beban yang termasuk harga pokok penjualan dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Analisis sebab naik turun yang mencolok. Perhatikan klasifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan dan minta penjelasan bila terdapat perubahan yang material. Itu dilakukan dapat dilihat di buku 2 halaman 73. Kemudian yang kedua, hitung rasio dan CWS dan bandingkan dengan tahun lalu serta tulis kesimpulannya. Itu bisa dilakukan. Yang ketiga, yakinkan bahwa harga pokok produksi dicatat berdasarkan perhitungan dan didukung bukti-bukti. Itu dilakukan. Dapat dilihat di buku 2 halaman 73. Selanjutnya, prosedur audit pembelian. Yang keempat, bandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun lalu serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material.
dilakukan dapat dilihat di buku 1 halaman dapat dilihat di buku 1. Ini dilakukan ya nomor 4. Nomor 5, lakukan pemeriksaan kebijakan dan prosedur pembelian dan risiko pembelian apakah ada penyimpangan. Itu tidak dilakukan. Kemudian lakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau afiliasi terutama untuk penetapan harga, beli, dan jumlah transaksi selama tahun berjalan. Itu tidak dilakukan. Lakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau afiliasi terutama untuk penetapan harga, beli, dan jumlah transaksi selama berjalan. Itu dilakukan juga. Kemudian lakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak pada tahun berjalan dengan memperhatikan faktur pembelian. Baik. Sedangkan untuk faktur pembelian, perhatikan memo debit baik jumlah maupun harga dengan ditentukan pada pesanan pembelian. Itu dilakukan dapat dilihat di buku 2 halaman 59. Kemudian nomor 8, periksa kebenaran perhitungan material pada faktur pembelian dan memo debit. Itu dilakukan juga dapat dilihat di buku 2 halaman 59. Periksa kebenaran PPN masukan dan pembelian barang atau jasa kena pajak. Itu dilakukan juga dapat dilihat di buku 2 halaman 59. Nomor 9, lakukan sisa batas atas pembelian dan tutup pembelian selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Catat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang dan bandingkan dengan yang tercatat pada buku pembelian. Itu dilakukan dapat dilihat di buku 2 halaman 75. Kemudian catat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang dan fitur bandingkan dengan yang tercantum pada buku pembelian. Itu sudah dilakukan. Kemudian nomor 11, apabila pembelian telah dicatat untuk barang yang masih berada pada gudang penjual, maka periksa kontrak pembeliannya. Itu tidak dilakukan juga. Kemudian buat kesimpulan untuk komentar hasil pemeriksaan. Itu tidak dilakukan juga. Sekarang lanjut ke prosedur audit utang usaha. Pertama, minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang, lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku utang. Itu dilakukan dapat dilihat di buku 1 halaman 92. Kemudian yang kedua, tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan kirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Itu dilakukan dapat dilihat di buku 1 halaman 94. Kemudian yang ketiga, catat untuk bersaldo debit. Periksa penyebabnya dan teliti sejak kapan terjadinya, serta lakukan konfirmasi atas saldo tersebut. Itu sudah dilakukan. Kemudian yang keempat, pisahkan antara utang pada perusahaan afiliasi, utang kepada direksi, pemegang saham, utang untuk pembayaran pembelian aset. Itu sudah dilakukan. Kemudian yang nomor 5 juga tidak dilakukan. Yang keenam, teliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Itu dilakukan dapat dilihat di buku 1 halaman 94 dan 62. Kemudian yang nomor 7, bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi, laporan dari pemasok, serta itu dilakukan dapat dilihat di buku 1 halaman 62. Kemudian 8, bila konfirmasi dilakukan atas saldo dengan tanggal neraca atau laporan posisi keuangan agar mendapatkan keyakinan tentang minta daftar utang pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan, periksa penjumlahan dan cocokkan jumlahnya dengan saldo. Kemudian periksa berapa saldo yang benar dan tidak lazim atau bersaldo debit. Periksa akun kontrol pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggalnya. Itu dilakukan. Dapat dilihat di buku 1 halaman 62. Kemudian nomor 9, periksa persoalannya yang belum terselesaikan, diselidiki mengapa sampai terjadi persoalan tersebut. Nomor 9 dilakukan dapat dilihat di buku 1 halaman 94. Kemudian yang 10, lakukan tes
pada tanggal 13 Desember 2019 diperiksa oleh Nadia Bunga Putri. Nah, selanjutnya kita masuk ke jurnal koreksi. Jurnal koreksi ini dapat dilihat data-datanya di buku 1 halaman 91. Jurnal koreksi ini terjadi karena adanya selisih dari perhitungan fisik sekian. Yang pertama ini, bahan baku polivinil isi sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Jurnalnya beban produksi didebit sebesar 1.350.000 dan persediaan beban buku baku polivinil dikredit sebesar 1.350.000. Dapat dari 90 kg 90 kilo dikali harga per kilo itu 15.000. Itu dapat dilihat di buku halaman 89. Kemudian yang kedua, bahan baku PS sebanyak 500 kilo disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya, sehingga sebelum dibutuhkan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Jurnalnya yaitu pembelian bahan baku PS didebit sebesar 8 juta rupiah, lalu PPN masukan 10% debit juga sebesar 800.000, kemudian utang usaha dikredit sebesar 8.800.000. Ya. Kemudian yang ketiga, bahan pembantu karton box diisi sebanyak 10.000 disebabkan karena banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Jurnalnya itu beban produksi didebit sebesar 11 juta rupiah dan persediaan bahan penolong dikredit sebesar 11 juta rupiah. Dapat dari 10.000 kali persisnya itu 1.100. Itu dapat dilihat di buku halaman 89. Kemudian yang keempat, barang jadi Replovin SP500 sebanyak 2.000 kilo disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Jurnalnya itu utang dagang didebit sebesar 35.200.000. Lalu persediaan barang jadi dikredit sebesar 31.820.000 dan total keluaran 10% kredit sebesar 7.182.000. Ya. Persediaan barang jadi didapat dari 2.000 dikali harga per titiknya 15.910. Itu dapat dilihat di buku halaman 9. Kemudian yang kelima, pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil Replovin 1.000 kilo SP1000 untuk dibagikan secara sampel promosi dengan grafik untuk pembeli dari bagian akuntansi. Belum membukukan hal tersebut. Kurangnya beban promosi didebit sebesar 17.500.000. Kemudian persediaan barang jadi dikredit sebesar 15.910.000 dan PPN keluaran 10% dikredit sebesar 1.591.000. Persediaan barang jadi didapat dari 10.000 kilo kali persisnya 515.910 dan jumlah beban promosi didapat dari jumlah persediaan ditambah PPN keluaran. Kemudian yang keenam, berdasarkan pemeriksaan laporan base produksi 37 ditemukan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai 29 Desember.
2018 selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta rupiah. Jurnalnya itu upah langsung didebit sebesar 15 juta rupiah dan utang yang masih harus dibayar di kredit sebesar 15 juta rupiah. Kertas kerja modul schedule-nya persediaan. Di schedule persediaan ini kita memasukkan jurnal-jurnalnya. Terdapat dari jurnal koleksi, di mana ada persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, persediaan bahan baku, dan persediaan barang penolong. Per klien ini terdapat di buku. Kemudian pare untuk persediaan barang jadi terdapat koreksi di jurnalnya. Koreksi sebesar tidak salah. Ini harusnya kita 30 itu di kredit. Persediaan barang dalam proses terdapat koreksi di jurnal koreksi yaitu 15 juta di debit. Kemudian persediaan barang baku terdapat koreksi di jurnal koreksi sebesar 8 juta debit dan 1.350.000 di kredit. Persediaan barang penolong terdapat koreksi di jurnal koreksi sebesar 11 juta rupiah di kredit. Kliennya PT Subus dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh saya sendiri, Nabila Bunga Putri. Kemudian jurnal F1. Jurnal F1 ini Rukopin SP500 dapat koreksi di jurnal koreksi sebesar 31.820.000 rupiah di kredit. Kemudian Rukopin SP1000 terdapat koreksi di jurnal koreksi sebesar 15.910.000 di kredit. Kliennya PT Subus dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh saya sendiri. Tes 2 ini batch production buku 1 dapat dilihat di buku 1 halaman 90. Terdapat koreksi di jurnal koreksinya sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya di F3 polivinil terdapat koreksi di jurnal koreksi sebesar 1.350.000 dan DOP sebesar 8 juta di debit. Kemudian F4 terdapat koreksi di karton box sebesar 11 juta rupiah di kredit. Kemudian FF1 ini yaitu pemeriksaan fisik persediaan, dapat dilihat di buku 1 halaman 90. Ini dapat dilihat di buku 1 halaman 90. Saya akan melanjutkan di POC 3 nomor
kimia terdapat di buku 1 modul 3 halaman 94 sampai 96. Nah, dengan nama-nama pelanggan baru ini terdapat di buku 1 modul 3 halaman 94. Posting ini vertikal karena penjumlahannya dari atas sampai bawah. Pendukung ini dikasih dapat dilihat di buku 1 modul 3 halaman 94. Buku pembelian dan persediaan dapat dilihat di buku 1 modul 3 halaman 96 dan 101. Kemudian pernah juga lanjut ke M1. M1 ini utang usaha, nama pelanggan dan nama klien dan per klien ini dilihat di buku 2 halaman 60. Pare buku 1 halaman 94 dan buku 2 halaman 90. Pernyataan klien seperti contohnya PT Berkat. PT Berkat ini dapat dilihat di buku 2 halaman 94. Satu tagihan kami kata teknisikus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 502 juta rupiah 577.000 rupiah adalah satu kecuali 990.000 sehingga diutangnya sebesar 501.567.000 rupiah. Dan untuk filenya juga sama seperti yang saya sebutkan tadi. Itu dia di buku 1 halaman 94 dan buku 2 halaman 65. Kemudian MM1. MM1 ini daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Nama pelanggan ada di buku 2 halaman 40. Di sini ada hasil konfirmasi. Penjelasan CB itu artinya jawaban konfirmasi yang cocok, sedangkan RB itu artinya jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Penjelasannya dapat dilihat di buku 1 halaman 11, terus keterangannya 1 halaman 94. Untuk data klien, hasil konfirmasi dan perbedaan ini dapat dilihat di buku 2 halaman 64 sampai 72. Untuk pengeluaran setelah tanggal neraca laporan hasil keuangan sampai dengan Februari 2019, kita hanya menjumlahkan saldo yang terdapat perbedaan atau klien menjawab konfirmasi, jadi yang hanya mendapatkan konfirmasi RB yang dijumlahkan. Lanjut ke MM1-2. Di sini saldo menurut konfirmasinya sebanyak 6, yaitu jumlah dari yang disetujui. Di sini ada di buku 1 halaman 94. Jumlahnya sebesar 711.599.100 rupiah. Didapat dari jumlah yang disetujui pada halaman 94. Hasil konfirmasinya yaitu 3. Didapat dari jumlah yang disetujui pada selisih dengan pembukuan klien dapat dari kertas kerja MM1. Totalnya yang dikirim adalah penjumlahan dari saldo menurut konfirmasi ditambah hasil konfirmasi dikurangi selisih dan pembukuan. Untuk presentase tahun berjalan, perhitungannya 711.599.100 dibagi saldo utang usaha 2018, yaitu sebesar 1.269.116.116.000
36,7%. Begitu selanjutnya. Untuk presentasi tahun lalu, ini sama, rumusnya angka yang dijumlah 700 ini dibagi dengan saldo usaha tahun 2017. Kemudian di halaman 13. Kita lanjut di PL2. Terdapat jumlah koreksi di persediaan bahan baku akhir sebesar 8 juta rupiah di debit dan di kredit sebesar 1.350.000 rupiah. Jadi di saldo perauditnya itu sebesar minus 651.699.900. Kemudian di beban akhir terdapat koreksi sebesar 12.350.000. Jadi saldo perauditnya yaitu 39.064.117. PL2.2 itu uji sisa batas pembelian. Untuk order pembelian tanggal sama nomornya, nama pelanggan dan jumlah itu dilihat di buku 1 halaman 94. Misalnya nih, di order pembelian tanggal 29 Desember 2018, nomor 0029, pelanggannya PT Delta, terus jumlahnya 20 juta untuk pencatatan 29 Desember 2018, begitupun selanjutnya. Kemudian lanjut di A2.1, ini schedule-nya kertas kerja neraca. Untuk pare, ini pare dari piutang usaha, ini piutang usaha. Itu dapat dia di indeks E modul 2 sebesar 213 juta rupiah di debit dan 75.900 di kredit. Saldo per auditnya yaitu 12.128.073.240. Untuk pare dari persediaan ini diambil dari indeks F modul 3, penjumlahan dari persediaan barang dalam proses dan persediaan bahan baku sebesar 23 juta di debit dan di kredit sebesar 60 juta rupiah. Saldo per auditnya itu sebesar 2.689.458.700 dengan total aset sebesar 23.047.410.964. Kemudian di kertas kerja neraca A2.2. Untuk pare dari utang usaha didebit sebesar 990.000 dan di kredit sebesar 10.800.000. Bisa dilihat di halaman 94. Penjumlahan dari 8.800.000 rupiah ditambah 2 juta. Auditnya itu yaitu 1.278.926.100 didapat dari 1.269.116.100 dikurang 990.000 ditambah 10.800.000 rupiah. Jadi total kewajiban jangka pendek itu sebesar 3.373.783.542 rupiah. Total kewajiban jangka panjangnya itu 10.271.491.444. Kemudian total ekuitasnya sebesar 8.894.924.978.
Jadi total kewajiban dan ekuitas adalah sebesar 22.957.200.964 rupiah. Kita lanjut di kertas kerja laba rugi A3.1. Pare penjualan di penjualan neto ini didebit sebesar 30 juta dan dikredit sebesar 180 juta. Didapat dari kertas kerja PL1. Per auditnya yaitu 42.736.834.000 rupiah. Itu didapat dari per klien. Dijumlahkan dengan pare. Kemudian di pare beban pokok penjualan di debit sebesar 23 juta dan dikredit sebesar 60 juta 80 ribu rupiah. Didapat dari kertas kerja PL2. Per auditnya yaitu sebesar 9 miliar 500. Per auditnya yaitu 9 miliar 557 716 41. Kemudian di laba bruto dapat dilihat dari kertas kerja PL2. Pada laba usaha, ini laba usahanya. Pada laba usaha per audit 2018 didapat dari per audit laba bruto 2018. Yaitu sebesar 9 miliar 557.716.041 dikurangi beban usaha sebesar 2.630.694.255 rupiah. Jadi per auditnya yaitu 6 miliar 927.021.786 rupiah. Dan lain-lain neto didapat dari penjumlahan pendapatan dan beban lain-lain per audit 2018. Sebelum pajak, yaitu 4 miliar 771.110.536 ya, didapat dari laba usaha dikurangi beban neto. Kemudian laba neto adalah pengurangan semua jumlah. Itu hasilnya pengurangan dari laba sebelum pajak kurangi beban penghasilan, jadinya laba neto itu 3 miliar 643 3.642.232.654 ya. Kemudian di itu di kuartal ketiga ya, di kuartal saya yang indeksnya A3.2.